Nama Jero Balian Putu Robinson sudah tak asing lagi di dunia pengobatan tradisional. Lewat cara pengobatannya yang terbilang nyeleneh, Jero Balian Robinson terbukti sudah banyak menyembuhkan pasiennya, terutama yang terkena penyakit non-medis. Namun siapa sangka sebelum menekuni dunia pengobatan tradisional, Putu Robinson yang berasal dari desa Patemon, kecamatan Seriret Buleleng ini merupakan lulusan sekolah teknik. Sejak tahun 1991, Jero Balian Putu Robinson harus meninggalkan pekerjaannya dan fokus melayani umat melalui pengobatan tradisional. Bahkan penganugerahan ini ia warisi dari leluhurnya. Kakeknya seorang dalang, neneknya seorang balian, dan ayahnya juga seorang balian. Berikut penuturan Jero Balian Putu Robinson terkait perjalanan hidupnya menekuni spiritual. Om Swastiastu, Rahajang Semeng, para semeton. Penggemar pengobatan Balian Zaman Now from Bali, hari ini Balian Zaman Now kedatangan pers untuk mengulas sejarah kehidupan saya, utamanya berjalan di dunia spiritual sebagai penyembuh pengobat tradisional. Jauh melangkah, pertanyaannya akan saya jawab. Sebenarnya di awal saya tidak pernah percaya yang namanya dunia gaib, karena saya lahir dari dunia pendidikan teknik dan saya bergelut berkutat di dunia engineering dan dunia arsitektur. Dunia engineering saya dalami memang dari dunia pendidikan, sekolah STM, jurusan listrik, bahkan pernah menduduki yang namanya dunia kampus, karena dunia kampus harus dibayar dengan uang karena kehidupan saya masa itu minus paceklik, jadi tidak bisa dilanjutkan. Jadi perjalanan saya sebagai spiritual, satu karena sejarah dalam soroh terah keluarga saya. Terah soroh keluarga saya banyak yang berkutat bergelut di dunia spiritual. Kakek saya seorang dalang, nenek saya seorang pengobat tradisional apun kehamilan, dan ayah saya juga seorang dukun balian tradisional. Itu perjalanan saya. Kemudian karena saya dititipkan oleh para yang leluhur untuk menjalankan spiritual sebagai penyembuh pengobat, jadi harus dijalankan. Mau tidak mau saya harus melepas profesi saya, baik sebagai technical engineering dan sebagai technical arsitektur. Berjalan dengan waktu, saya harus belajar berucap, ngomong, natie, karena dunia Singaraja, dunia Beleleng, asah pada kuang. Jadi bahasanya asah pada kuang itu tidak mengenal sorsinggih, asah pada itu awal sejarah mulanya. Hal unik yang pernah saya alami dalam dunia gaib, dalam dunia niskala, saya hidup di apit Gunung Ser dan Gunung Beratan di desa Pemuteran, Kecamatan Gerokak, Singaraja, Bali. Di saat itu saya mengembala sapi atas perintah suruhan orang tua masa kecil saya. Di sana hadir sosok orang tua lingsir, sederhana, dan dia membisikkan sesuatu pada saya. Suatu saat nanti Anda akan punya kemampuan melebihi daripada manusia biasa. Itu titip pembicaraannya. Dan pada waktu itu saya langsung berucap,
apa iya? Kalau memang iya, terima kasih sukseme. Dan kemudian saat itu juga dalam sekejap saya lihat anak lingsir orang tua itu hilang. Dan posisi tempat itu adalah di Gunung Beratan, Singaraja. Di Gunung Beratan itu ada pura yang namanya Pura Pande yang disungsung oleh Soroh Pande. Di sana mungkin kemungkinan beliau yang memberikan petunjuk pada saat itu. Dan hari ini pun apa yang terucap, apa yang saya lihat di masa kecil saya itu terjadi saat ini. Sebelum menjadi Balian Usade, Jero Balian Putu Robinson pernah jatuh sakit. Ia pernah digigit lelipan atau kelabang. Oleh orang tuanya, dia diberikan mantra untuk menyembuhkan. Namun mantra itu tidak boleh dicatat, hanya boleh dihafalkan. Benar saja, ketika mantra itu diucapkan dan gigitan itu diobati dengan abu tanah, luka itu langsung sembuh. Sejak saat itu, ia mulai mengobati pasien yang terkena bisa binatang beracun dengan cara yang sama. Untuk memperdalam kemampuan yang ia miliki, Jero Balian Putu Robinson pun mencari guru spiritual. Namun beberapa kali menemui guru spiritual, ia tak kunjung menemukan yang pas. Akhirnya ia pun bertemu guru spiritual yang diharapkan. Nah, untuk mengawali saya mengobati sebagai spiritual, di awal dalam sejarah saya sakit. Kemudian saya sakit, orang tua posisi tidak ada di rumah, dalam artian keluar kota. Datang orang tua saya berbisik berucap, kalau besok-besok kamu sakit, digigit serangga, digigit ular, celeduk, kalajengking, kaki seribu dan lain sebagainya, ini doanya. Tapi tidak boleh dicatat. Saya masih ingat dengan doa itu. Ibe tan wenang nyakitin kai mapan kai manusia sakti. Dalam niat di sana mencabut upas racun. Cukup dengan abu tanah atau nunas kepertiwi. Masih banyak tapi tidak boleh dicatat. Saya lakukan hal itu, betul terjadi. Apa yang saya lakukan pada waktu itu, orang sakit, digigit ular, digigit serangga, saya kasih obat, hanya abu tanah dengan doa yang diberikan oleh ayah orang tua almarhum, mampu sembuh. Berjalan dengan waktu, akhirnya saya mulai melakukan persembahyangan secara pribadi, dalam artian tanpa pembimbing di awal. Untuk memperdalam ilmu itu jujur, karena pada waktu itu kalau orang bergerak di dunia spiritual harus ada guru pembimbing. Oke. Banyak saya mencari guru pembimbing, banyak saya mencari balian spiritual, namun tidak pernah ngeklik. Artinya tidak pernah ngeklik begini, antara prinsip saya dan guru spiritual saya tidak pernah nyambung. Pada umumnya di Bali biasanya orang mencari pembimbing atau mencari kekuatan atau mencari sugesti, dikasih jimat-jimat, dirajah, dikasih sesabukan, dikasih bekal, dikasih gegawan. Oke, cincin, batu, sesabukan dan lain sebagainya. Secara prinsipil pribadi saya tidak percaya dengan hal itu. Bullshit. Oke. Karena pada waktu saya mendapatkan wahyu, ketemu sama anak lingsir, ketemu sama pendeta itu, jimat yang paling ampuh bagi manusia adalah sujud dan bakti. Artinya sesabukan, rerajahan, untal-untalan dan lain sebagainya tidak menjamin bahwa seseorang kuat secara spiritual. Yang memberikan kekuatan seorang spiritual adalah sujud dan bakti, alias
cakupkan tangan, puja puji kita lantunkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Uniknya, teknik pengobatan Jero Balian Robinson yang mengklaim dirinya sebagai Balian zaman now from Bali ini bisa melalui face to face maupun media komunikasi HP. Pasien bisa datang langsung ke klinik pengobatannya di Kesambi Gang Melasti Utara. Sebaiknya jika berdomisili jauh, bisa mengikuti pengobatan jarak jauh. Cara mengobatinya juga unik, menggunakan media tisu dan pasien diperciki air suci atau tirta. Meski pengobatan dilakukan dengan face to face maupun jarak jauh melalui HP seluler, Jero Robinson menjamin hasil pengobatannya sama, terutama penyakit yang disebabkan oleh unsur gaib. Bahkan pihaknya memberi garansi mahar dikembalikan dan bunga 5% jika pasien tidak sembuh. Teknik pengobatan ada sistem piece to piece, artinya ketemu langsung, ada lewat HP. Artinya lewat HP, lewat yang begini. Awal saya begini, bukan video call, bukan Android. Ini yang lebih dulu hadir. Oke, berjalan dengan waktu teknologi, akhirnya saya dengan pengobatan video call. Awal saya piece to piece, artinya menyentuh orang. Di awal hanya menggunakan doa dan air. Dalam artian air yang sudah disucikan, yang sudah didoa menjadi tirte. Oke. Nah, berjalan dengan waktu, karena para semeton orang ada yang sakit dari jauh dan sifatnya emergensi, tidak bisa hadir langsung ke Bali atau datang ke Bali. Jadi kita melakukan pengobatan lewat begini. Seluler. Yang saya dapat hanya suara dan kata. Baik dia sembuh ataupun tidak sembuh, baik dia ada reaksi ataupun tidak ada reaksi. Kalau di dalam musade secara modern tidak ada, tapi secara tradisional ada. Namanya sistem telepati. Pengobatan jarak jauh sistemnya telepati. Jadi istilahnya kontak batin. Batin yang bicara, perasaan yang bicara. Tuh. Samakah fungsinya dengan face dan telepati itu apakah sama nanti hasilnya? Oke. Pengobatan face to face langsung atau lewat seluler atau jarak jauh atau pitcall sama. Sama nilainya. Cuman cara yang berbeda. Maksudnya untuk nilai kesembuhannya sama dengan face to face apabila, saya garis bawahi, apabila sakitnya disebabkan oleh unsur gaib. Dan itu pun sering saya lakukan sifatnya garansi. Dalam kata garansi karena orang berobat pakai mahar. Kalau tidak sembuh, silahkan mahar diambil dan dapat P 5%. Dapat bunga, bukan bank saya.